Indonesia Battery Corporation resmi didirikan pada 16 Maret lalu yang bertujuan untuk mendorong nilai tambah ekonomi dalam industri pertambangan dan energi. Dan langsung saja kita bahas topik kali ini bersama rekan Mangi Feracong. Selamat siang Mangi. Halo, selamat siang Fajar. Ya Mangi, ini terkait pendirian Indonesia Battery Corporation yang kemarin sudah diresmikan begitu ya oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Nah, terkait dengan IBC ini sendiri Mangi, adakah laporan yang juga bisa disampaikan dan dibagikan ke pemirsa? Baik, terima kasih Fajar. Ya pemirsa, segala sesuatu yang hidup di dunia ini memang membutuhkan yang namanya energi. Nah, energi ini bisa kita katakan merupakan salah satu kebutuhan pokok di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kita saja sebagai manusia juga membutuhkan yang namanya energi. Kemudian energi yang kita dapatkan ini bisa kita raih dari makanan dan juga minuman yang kita konsumsi di setiap harinya. Energi ini dibutuhkan oleh manusia untuk melaksanakan kegiatan dan juga aktivitas di sehari-hari begitu ya. Kemudian tidak hanya manusia tapi hal lainnya, contohnya seperti kendaraan, kemudian pabrik, kemudian listrik juga membutuhkan energi untuk dapat beroperasi. Tapi jika manusia membutuhkan energi yang berasal dari makanan, beda hal dengan kendaraan, kemudian juga dengan pabrik, kemudian juga listrik yang memang membutuhkan energi yang berasal dari energi fosil, salah satunya adalah BBM atau bahan bakar minyak. Dan jika kita bicara terkait dengan BBM, memang merupakan salah satu energi yang tidak dapat diperbaharui, yang artinya suatu saat bisa saja habis. Kemudian jika BBM ini di suatu saat bisa saja habis, artinya kendaraan tidak bisa beroperasi. Kemudian listrik pun tidak bisa menyala. Kemudian juga pabrik-pabrik juga tidak bisa beroperasi. Nah, untuk menyikapi hal tersebut tidak hanya Indonesia tapi juga negara-negara lainnya akhirnya fokus untuk mengembangkan yang namanya energi baru terbarukan atau biasa disingkat dengan EBT, dan juga fokus untuk mengembangkan yang namanya kendaraan listrik. Karena di tahun-tahun berikutnya kendaraan-kendaraan yang memang menggunakan BBM ini akan tergeser oleh kendaraan listrik. Dan untuk mendukung pembangunan atau pengoperasian kendaraan listrik, akhirnya beberapa waktu lalu, tepatnya pada tanggal 16 Maret 2021, pemerintah Indonesia ini resmi mendirikan Indonesia Battery Corporation atau yang biasa disingkat dengan IBC, yang memang fokus untuk pembentukan baterai untuk kendaraan listrik ya, dari sisi hulu sampai dengan sisi hilirnya, yang memang merupakan gabungan dari 4 BUMN, yaitu ada Mind ID atau Inalum, kemudian Antam, kemudian ada Pertamina dan juga PLN. Dan hal yang menarik terkait dengan IBC ini ternyata realisasi pembentukannya juga lebih cepat dari target awal. Karena target awal pemerintah ingin membentuk IBC ini pada pertengahan tahun 2021, tepatnya di bulan Juni. Tapi ternyata pembentukannya ini sudah direalisasikan pada bulan Maret, tepatnya pada tanggal 16 Maret 2021 lalu, Fajar. Oke, jadi berarti energi baru terbarukan ini sepertinya menjadi fokus utama dari pendirian Indonesia Battery Corporation. Dan mungkin juga tadi yang disampaikan Mangi, percepatan dari pembentukan begitu ya, harusnya di tengah tahun 2021 dimajukan begitu ya. Mungkin ini juga untuk menangkap peluang karena memang sampai dengan saat ini pengembangan kendaraan listrik masih terus dilanjutkan dan bahkan sepertinya semakin kencang begitu ya dari waktu ke waktu. Nah, kemudian dari anggota IBC itu sendiri Mangi, tadi sudah disebutkan juga begitu ya, ada beberapa BUMN, tapi bagaimana kemudian akhirnya pembagian kerja ataupun tugas dari masing-masing anggota Indonesia Battery Corporation ini? Baik, saya tegaskan kembali, jadi ada 4 perusahaan plat merah ya yang memang tergabung dalam IBC, yaitu Mind ID, kemudian Antam, ada Pertamina dan juga PLN. Untuk di sisi hulunya ini akan tugas dari Antam dan juga Mind ID yang akan melakukan penambangan nikel. Karena nikel ini memang merupakan salah satu bahan utama dalam pembentukan atau dalam pembuatan baterai bagi kendaraan listrik. Kemudian jika Mind ID dan juga Antam sudah melakukan penambangan nikel, nanti akan diproses ya untuk menjadi nikel sulfat dan juga kobalt sulfat. Kemudian akan diarahkan ke Pertamina. Jadi Pertamina ini kita bisa katakan ada di bagian middle-nya, Fajar, karena akan memproduksi baterai untuk kendaraan listrik. Kemudian di sisi hilirnya ini ada PLN yang memang bersedia untuk memasok listrik ya bagi pabrik baterai tersebut, dan juga PLN sendiri ke depannya ini akan mendistribusikan terkait dengan baterai listrik yang telah diciptakan oleh Pertamina tadi dan juga oleh perusahaan-perusahaan plat merah lainnya ya, seperti Mind ID dan juga Antam. Dan ternyata nilai investasi terkait dengan IBC ini juga mencapai 17
17 miliar dolar Amerika. Kemudian satu hal yang cukup penting juga, ternyata pembagian saham begitu ya antara 4 BUMN ini memang dibagi rata. Jadi Mind ID mempunyai saham sekitar 25%, kemudian untuk Antam 25%, PLN 25%, dan juga Pertamina sekitar 25% dalam IBC ini, Fajar. Oke, jadi pembagian kerjanya sudah cukup jelas dari hulu, kemudian tadi di middle process juga ada. Dan bahkan di hilirnya juga tadi sudah ditentukan, dan termasuk juga pembagian sahamnya ya dari anggota Indonesia Battery Corporation ini sendiri. Nah, tapi jika kita gali kembali Mangi dari pendirian Indonesia Battery Corporation ini sendiri, apa sebetulnya tujuan utama dari dibentuknya holding baterai listrik Indonesia ini? Baik, tujuan utama dalam pembentukan IBC ini kita bisa saksikan bersama pemirsa melalui layar televisi Anda. Tentunya hal utama adalah untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik. Kembali saya tegaskan, karena beberapa tahun ke depan ketika energi fosil seperti BBM ini akan habis, artinya kendaraan yang memang menggunakan bahan bakar minyak begitu atau BBM ya, ini akan tergeser oleh kendaraan listrik. Nah, selain itu tujuan lainnya adalah untuk mendorong penggunaan energi baru terbarukan. Dan ini hal yang paling menarik, salah satu tujuan dalam pembentukan IBC adalah menjadikan Indonesia ini sebagai pemain global dalam industri baterai listrik. Karena memang bisa dikatakan saat ini Indonesia memiliki potensi yang cukup besar. Karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan penghasil atau produsen nikel terbanyak di dunia. Dan kembali saya tegaskan, nikel ini merupakan salah satu bahan utama atau bahan pokok ya dalam pembuatan baterai untuk kendaraan listrik nanti. Dan menurut pernyataan dari Menteri BUMN Erick Thohir, saat ini memang Indonesia posisinya masih sebagai market saja begitu, dan kedepannya diproyeksikan dan ditargetkan Indonesia ini bisa mengekspor baterai untuk kendaraan listrik ke negara-negara lain ya Fajar. Dan di 2030 ternyata pemerintah juga menargetkan kapasitas produksi baterai ini mencapai 140 gigawatt hours, di mana sekitar 90 GWh-nya ini untuk memenuhi konsumsi dalam negeri, dan sekitar 50 GWh ini akan diekspor untuk menambah pendapatan di dalam negeri, Fajar. Oke, ternyata tujuannya cukup banyak begitu ya. Kemudian tadi ingin menjadi pemain global dari industri energi baru terbarukan, salah satunya baterai listrik. Kemudian juga mengoptimalkan apa yang sudah dimiliki oleh Indonesia. Tapi tadi Mangi sudah sebutkan sebetulnya ya ada salah satu yang dimiliki nikel begitu. Tapi apakah kemudian ada potensi lainnya yang kemudian akhirnya membuat Indonesia cukup yakin untuk mendirikan Indonesia Battery Corporation ini, Mangi? Baik, jadi bisa kita katakan Indonesia ini merupakan sebuah negara dengan kekayaan sumber daya alam begitu yang cukup banyak, salah satunya nikel. Dan juga memang dalam pembuatan baterai untuk kendaraan listrik ini masih dibutuhkan beberapa bahan lainnya, yaitu seperti aluminium, tembaga, dan juga mangan. Dan jika kita bicara terkait dengan nikel, kembali saya tegaskan Indonesia merupakan salah satu negara atau negara terbesar ya untuk produsen nikel nomor 1 di dunia. Dan bisa kita saksikan bersama pemirsa di layar televisi Anda, ini berdasarkan data dari Kementerian ESDM begitu ya di tahun 2019, ternyata Indonesia bisa memproduksi biji nikel ini sekitar 800.000 ton. Kemudian di posisi kedua ini ada Filipina sekitar 420.000 ton. Di posisi ketiga ada Rusia sekitar 270.000 ton. Dan di posisi keempat ini ada New Caledonia dengan produksinya mencapai 220.000 ton. Jadi memang Indonesia dalam produksi nikel begitu ya menempati posisi pertama dibandingkan negara-negara lainnya. Artinya Indonesia ini menguasai sekitar 30% cadangan nikel yang ada di dunia atau sekitar 21 miliar ton, Fajar. Artinya cukup banyak sekali, dan memang Indonesia bisa dikatakan memiliki potensi yang sangat baik apabila memang bisa dimanfaatkan dengan baik pula. Dan sejauh ini menurut Fajar ya, bagaimana dengan produksi dari aluminium, kemudian tembaga dan juga mangan yang dihasilkan oleh Indonesia, Fajar? Oke, terkait bahan baku yang memang dibutuhkan untuk pengembangan baterai listrik begitu ya. Tadi sebetulnya sudah disebutkan juga oleh Mangi, tidak hanya nikel, tapi juga ada aluminium, kemudian tembaga dan juga mangan. Nah, ini berdasarkan data yang saya dapatkan, Mangi, cadangan bahan baku baterai listrik di Indonesia, aluminium ini sebesar 1,2 miliar ton, kemudian tembaga 51 miliar ton, dan mangan 43 miliar ton. Tentunya cadangan yang berlimpah memang harus dioptimalkan dan dimanfaatkan dengan berbagai macam upaya. Tapi memang yang menjadi PR
adalah bagaimana kemudian melakukan pengolahannya dari hulu hingga ke hilir, dari barang mentah, dari mineral-mineral tadi, sehingga akhirnya bisa jadi produk baterai listrik yang bisa kita jual begitu ya, bisa kita pasarkan ke kancah global. Nah, terkait dengan pengolahannya ini sendiri, Mangi, tentunya pemerintah juga punya PR yang besar, IBC juga punya PR yang besar terkait dengan pengolahan ini. Tapi bagaimana kemudian kesiapannya sejauh ini? Contohnya dalam hal pengolahan, bagaimana kemudian smelternya, apakah sudah tersedia atau seperti apa, Mangi? Baik, jika kita bicara terkait dengan smelter, artinya ini memang berada di sisi hilirisasi begitu ya, terkait dengan mineral-mineral yang akan diolah untuk dijadikan salah satunya baterai untuk kendaraan listrik tadi. Kemudian jika kita bicara terkait dengan smelter, saya sedikit paparkan data untuk Anda, pemirsa, dan juga bisa langsung disaksikan bersama melalui layar televisi. Di tahun 2020 ternyata pemerintah ya atau Indonesia ini berhasil membuat sekitar 19 smelter yang memang dibagi atas 13 smelter untuk nikel, kemudian 2 smelter bauksit, kemudian 1 smelter untuk besi, 2 smelter untuk tembaga, dan juga 1 smelter untuk mangan. Dan di tahun 2021 ini, artinya di tahun ini begitu ya, pemerintah berencana untuk menambah jumlah smelter mencapai 23 smelter. Kemudian di tahun 2022 jumlahnya ditargetkan bertambah lagi mencapai 28 smelter, dan di tahun 2023 akhirnya pemerintah menargetkan sekitar 53 smelter bisa terbentuk atau sudah bisa beroperasi di Indonesia. Artinya di setiap tahunnya memang ada target penambahan smelter dari pemerintah ya, tapi ternyata di sisi lain masih ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Indonesia, terutama dalam pembangunan dan juga pengoperasian smelter, salah satunya terkait dengan infrastrukturnya nih, Fajar. Oke, infrastruktur dan juga sarana serta prasarana ini menjadi satu hal yang begitu penting begitu ya. Karena smelter ini tidak hanya membutuhkan modal yang sedikit, infrastruktur yang minim, tapi harus semuanya disupport. Bahkan salah satu smelter yang memang masih menghadapi kendala saja untuk pengolahan salah satu produk antam di Sulawesi, di sana itu juga masih membutuhkan support yang cukup besar dari pemerintah, terutama pasokan listriknya ini sendiri. Jadi memang smelter sepertinya juga menjadi salah satu kendala tersendiri begitu ya bagi pengembangan hilirisasi. Sementara itu bagaimana kemudian tantangannya, Mangi, untuk Indonesia dalam pembentukan Indonesia Battery Corporation sendiri? Betul, seperti yang sudah Fajar sampaikan tadi, memang terkait dengan pengoperasian dan pembangunan smelter di Indonesia ini masih terkendala dengan infrastruktur, salah satunya terkait dengan listrik. Karena ketika pemerintah ini ingin membangun dan mengoperasikan smelter, memang dipilih wilayah-wilayah yang berada di Indonesia Timur begitu ya, yang memang wilayahnya ini masih luas, masih cukup besar, tapi ternyata wilayah-wilayah tersebut ini masih tidak terjangkau oleh PLN. Dan hal terkait dengan infrastruktur listrik ini memang sebenarnya sudah menjadi hambatan bagi smelter yang sudah lama begitu ya, kemudian bisa juga menjadi tantangan bagi smelter yang memang baru ingin beroperasi di kemudian hari, Fajar. Jadi memang pembangunan smelter ini masih terkait hambatan ya, terkait dengan pasokan listrik yang ada di Indonesia, karena banyak sekali wilayah-wilayah yang memang belum terjangkau listrik oleh PLN tadi. Jadi memang ini merupakan satu PR sebenarnya ke depannya bagi pemerintah, bagaimana caranya agar bisa pembangunan dan juga pengoperasian smelter ini bisa terjangkau oleh listrik dan bisa berjalan dengan lancar. Selain itu, hal yang menarik lainnya begitu ya, ternyata dana investasi dalam pembangunan atau pengoperasian smelter ini juga cukup besar ya, apabila para investor ini melihat bahwa masih ada kendala dan hambatan di dalam negeri ya, di dalam Indonesia sendiri dalam pengoperasian smelter, artinya bisa saja membuat niat para investor ini batal begitu untuk berinvestasi di Indonesia, karena dilihat masih ada kendala-kendala, salah satunya adalah terkait dengan kendala listrik. Dan ternyata dana atau investasi yang dibutuhkan untuk pembuatan dan pengoperasian smelter ini jumlahnya hampir sama dengan jumlah untuk pembangkit listrik. Jadi memang PR pemerintah sebenarnya masih banyak sekali begitu ya terkait dengan pengoperasian dan pembangunan smelter, karena salah satunya hal yang perlu diperhatikan atau perlu diwaspadai adalah terkait dengan infrastruktur listrik yang memang masih jumlahnya minim nih, Fajar, untuk membuat
smelter ini bisa beroperasi atau bisa dibangun di kemudian hari. Selain itu, sebenarnya terkait dengan pasokan listrik ini merupakan hal yang basic sekali, Fajar. Bagaimana kedepannya IBC ini bisa berjalan dengan lancar ketika smelter kita saja ini belum siap begitu, Fajar. Bagaimana Indonesia bisa menjadi pengekspor baterai untuk kendaraan listrik ketika smelternya saja kita juga belum siap. Jadi memang dari infrastrukturnya, dari hal yang paling basic, ini harus dibenahi terlebih dahulu, kemudian IBC ini baru bisa berjalan dengan lancar, Fajar. Padahal di sisi lain, sebenarnya peluang yang dimiliki oleh Indonesia dan dalam negeri begitu ini cukup besar terkait dengan IBC. Nah, menurut Fajar sendiri sejauh ini peluangnya seperti apa bagi Indonesia terkait dengan IBC ini, Fajar? Oke, tadi masih ada PR dari pemerintah dan juga berbagai pihak, tapi memang potensinya cukup besar karena sudah ada komitmen investasi yang sudah berhasil didapatkan begitu ya, diantaranya sudah bermitra dengan CATL dari China dengan nilai investasi 5 miliar dolar Amerika. Kemudian LG Chemical dari Korea dengan nilai investasi 13 hingga 17 miliar dolar Amerika. Jadi sebetulnya komitmennya, demand-nya sudah ada. Tinggal bagaimana kemudian stakeholder yang ada atau Indonesia Battery Corporation menyiapkan segala sesuatunya termasuk juga infrastruktur untuk bisa kemudian mendukung iklim investasi di pengembangan baterai listrik di Indonesia. Itu mungkin Mangi yang juga bisa saya tambahkan dan juga untuk pemirsa mungkin juga bisa menjadi catatan begitu ya dari diskusi kita di siang hari ini. Dan terima kasih banyak Mangi sudah bergabung kali ini. Kita akan diskusikan tema lainnya di waktu berikutnya.